بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. المجالس الرمضانية ke-12. Saya menjanjikan akan membahas tentang Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di salah satu hari-hari Ramadan. Tapi sebelum mulai membahas tentang beliau atau beberapa tokoh-tokoh wali-wali besar, saya ingin membahas dulu tentang Al-Imamain. Untuk hari ini tentang Maulana Al-Imam Al-Habar Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, guru tunggal dari Syekhuna Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Sebab kurang pantas menurut saya kalau saya menguraikan tentang hal-hal baik masalah aurat, karamat, suluk, dan pemahaman-pemahaman aulia lain sebelum melalui beliau. Kalau Syaikhul Imam dengan Imamul Habar sebetulnya ya sama saja, satu masyrab, meskipun dalam beberapa hal futuhatnya ada bedanya, tapi ya tetap satu manhaj, satu thariqah, satu masyrab. Memang saya harus, ini kan tujuan utama durus Ramadaniyah ini untuk talamid Darul Hadith dan talamid Ribatul Rahmah Indramayu, pun murid-murid saya yang dulu di Al-Bahri atau di mana sajalah, di majelis-majelis saya, bukan untuk umum. Kalau umum mau mendengarkan ya silahkan, tapi aslinya untuk yang sudah bergabung saja di talamid yang intisab ke Imamain. Kalau belum bergabung ya sayanya jadi nahan-nahan kalau cerita. Tapi kalau sudah tergabung, namanya cerita guru ya bukan wajar, harus malah. Saya harus cerita yang mau saya utarakan ini harus didengar oleh talamid untuk memunculkan sudah ada ya pastilah ta'alluq kepada Imamain, ya pasti ada. Kalau belum ada ya nggak mungkin bergabung kan, pasti ada. Tapi untuk ini, untuk menambah, Imamul Habar ini tidak pernah meninggalkan muridnya, hayyan wa mayyitan, baik semasa beliau masih di alam dunia atau setelah beliau pindah ke alam langgang, ke alam barzah. Satu riwayat, ini riwayat saya dengar dari beberapa, jadi perawinya bukan satu ini. Sudah lama ini saya dengar, waktu saya di Darul Hadith.
Saya masih belajar di kelas dulu ya, saya dengar. Setelah saya keluar dari Darul Hadis, waktu saya ke Palembang, saya juga dengar ini riwayat tentang murid Imam Al-Habr di Palembang. Jadi ada satu muridnya Imam Al-Habr namanya Al-Ustaz As-Sayyid Ahmad Al-Habsyi. Ariyat itu, pesantren Ariyat. Pendiri kalau nggak salah. Pendiri apa penerus? Wallahu alam, pokoknya pesantren Ariyat. Jadi beliau itu punya kebiasaan kalau mau ceramah, itu yuratib Fatihah dulu ke Imam Al-Habr, Al-Habib Abdul Qadir satu kali, baru beliau naik ceramah. Satu waktu beliau lupa, tuh beliau mau naik nggak Fatihah dulu, itu berdiri, ceritanya orang-orang sana itu betul-betul nggak bisa ngomong, nggak bisa mengeluarkan pembahasan, nggak bisa mengeluarkan kata-kata, diem aja. Akhirnya beliau tersadar, ya Allah saya belum Fatihah buat Ustaz Abdul Qadir. Ba'd ma rattabal Fatihah baru bisa. Silahkan ditanyakan ke anak-anak Palembang yang otomatis yang agak sepuh-sepuh ya, tahu riwayat ini. Saya nggak ngalami kejadian, dapat riwayat aja. Jadi yang dikatakan di syairnya Ustadzul Imam, faruhuhu tawafatun bainakum tulahidul kulla fala tamtaru, itu memang iya. Yulahid. Satu lagi riwayat kedua, ini saya dengar dari akhina ini siapa? Ustadz Saiful Anwar Bekasi. Waktu Ustadz Saiful di Darul Hadis, lama ini saya dengar, saya juga masih belajar waktu itu. Tapi saya tasih lagi ke kakak beliau oleh Mahyat, Setahiyat, saya tasih langsung. Memang seperti yang akan saya utarakan ini kejadiannya. Jadi Mu'allim Mahyat itu setiap akan ceramah, bukan khutbah, sama dengan Ustaz Ahmad Habsyi tadi, yuratib Fatihah. Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Beberapa orang itu menyaksikan di sebelah kanan beliau ada Habib gitu, ada Habib pakai jubah, pakai imamah. Orang ini ada, kalau yang tahu Imam Al-Habr ya langsung ngomong, itu antum tadi waktu ceramah didampingi, oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fugi. Yang tidak kenal pernah juga akhirnya sama Mu'allim Mahyat ditunjukkan, apa seperti ini orangnya. Pas dilihat ya betul, memang kelihatan yang mendampingi beliau Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fugi. Riwayat kedua itu. Riwayat ketiga saya dengar langsung juga, ini nggak pakai perawi kalau ini, dari Al-Habib Hashim bin Shaykhan bin Ja'far bin Shaykhan, jadi cucunya Habib Ja'far Segaf, tilmidz Imam Al-Habr. Nah, kalau beliau ini menceritakan juga ke saya asbab itu terjadi. Jadi beliau bilang, ana ma'atruk Fatihah lil Ustaz Abdul Qadir bin Ahmad bin Fugi. Mau habis sholat, mau tiap ada penting, tiap mau keluar, pokok terus mau keluar rumah yuratib Fatihah, ada hajah yuratib Fatihah, pada sholat apalagi. Itu beliau rutinkan itu dari mulai dulu bertahun-tahun.
Setelah lama beliau dawamkan, nah, baru itu sering beliau. Waktu itu di rumah saya di Wintung di Pajang Ratu itu lagi ngobrol kita, saya, beliau, Habib Ahmad Ali Idrus, suaminya Syarif Omani, ada almarhum Umi Ali. Beliau bilang, "Syuf ada, ana syuftu al-Ustadz Abdul Qadir yadkhul." Beliau kelihatan Imam Al-Habr pakai mata batin ya, masuk. Terus saya tanya, antum begini tuh sekarang aja apa sering? Kata beliau, sering. Tahu-tahu seret, ada apa? Isu. Kelihatan Ustaz Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih yahdur. Itu sudah berapa ini? Sudah 3 ya, 3 orang. Ini ketiga beliau yang saya ceritakan ini, tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliau tadi, bukan kelasnya Ustaz Alwi Al-Idrus, muridnya Imam Al-Habr yang Alamah di Malang, atau Ustaz Imam Al-Hafidh. Bukan kelas-kelas kubarul ulama wal auliya, kelas-kelas apa ya? Ya muridnya Imam Al-Habr yang ada ilmu, soleh, tapi bukan yang alama-alama ini. Itu saja beliau-beliau itu di mulahadhah. Mulahadhah itu selalu diawasi, dihadiri. Ya, yang saya ceritakan tadi itu ketiga kejadian tadi itu ba'da wafatil Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Sekarang saya mau cerita yang mulahadhahnya Ustaz Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Imam Al-Habr yang fi hayatihi. Ini riwayat saya juga dapat langsung dari orangnya, ini nggak pakai wasitah, langsung. Jadi dan ini cerita sama orangnya diceritakan di depan Ustadzul Imam Habib Abdullah bin Faqih. Masih hidup Ustadzul Imam waktu orang ini, waktu beliau ceritain. Nama muridnya Imam Al-Habr itu almarhum Al-Habib Mahdi. Anak-anak Situbondo pasti kenal Mahdi Al-Muhdhar. Saya dapat banyak ini kalam, hikayat, ijazat dari beliau yang beliau dapat langsung dari Imam Al-Habr. Rafiqnya Ustadzul Imam fi talab. Jadi satu zaman sama Ustadzul Imam. Al-Habib Mahdi ini min awail talabah di Embong Arab. Jadi santri masih 4 orang, 5 orang ini sudah termasuk ini. Nabi Mahdi ini. Mahdi Al-Muhdhar, abahnya Al-Akh Sayyid Muhammad bin Mahdi, Al-Akh Sayyid Ahmad bin Mahdi, Al-Akh Sayyid Umar bin Mahdi, itu ayahnya mereka. Jadi sama Ustadzul Imam seumuran dan tahu ceritanya Ustadzul Imam waktu taklim seperti apa, dekatnya Ustadzul Imam dengan Imam Al-Habr, duduknya seperti apa, rajinnya taklim, sampai yang ada riwayat apa itu terkenal di situ Bondo ini riwayat ini. Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Habib Abdullah bin Faqih itu kalau baca kitab di depan abahnya, ya, kan kadang berdiri mau kamar mandi, mau ngambil apa itu. Ini bekas duduk ini hangatnya belum hilang, sudah duduk lagi. Paham maksud saya? Kita kalau duduk di satu tempat kan, waktu kita bangun ada agak panas, ada hangat itu bekas tempat duduk kita itu. Ya kan? Itu cuma berapa menit aja kan sudah dingin itu. Itu Ustadzul Imam fi ayyamit talab ma'al Imam Al-Habr itu masih hangat, sudah duduk lagi. Ini riwayat-riwayat ini saya dengar dari Ami Mahdi. Terus Ustadzul Imam mayadkhul suq, itu saya dengar dari Habib Mahdi ada sawa. Terus Ustadz Abdullah bin Faqih ma bada yadkhul suq, tidak pernah masuk pasar. Sufi Ustadzul Imam itu selain talib ilm, waktu masa belajarnya juga sufi, ma bada yadkhul suq, nggak mau masuk pasar. Sampai ada hadis dari Imam Al-Habr itu, pernah kan ada itu hadis yang dibacanya suruh di pasar di tempat ramai itu. Itu disuruh ngamalkan talamil Imam Al-Habr. Ustadzul Imam la ana ma ba'adkhul suq illa idza ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam amarani bidzalik.
Maid khulsu sama sekali. Itu riwayat saya dengar dari Habib Mahdi. Kembali ke cerita mulahadhah ya. Mulahadhatul Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih ke murid-murid beliau hayyan wa mayyita. Ini yang cerita semasa hidup. Yang ba'da wafatnya ada lagi nanti. Kemudian saya ingat itu penting itu cerita tentang Mu'allim Romli. Ini yang Habib Mahdi itu. Setelah Habib Mahdi ini selesai belajar di Darul Hadis Embung Arab, beliau kan pulang. Otomatis santri setelah selesai belajar kan ingin rumah tangga, kumpul-kumpul kan, mau fulus, mau mengumpulkan rezeki untuk bekal rumah tangga. Mikir beliau mau kerja apa. Akhirnya dia nawari tembakau. Bukan rokok, bukan. Tembakonya. Wah ini untungnya besar ini. Hitung sama beliau. Di Malang kalau nggak salah ngambilnya, daerah pedesaan mana itu. Akhirnya beliau kumpulkan, beli di sana. Sudah ada yang pesan, sampai 3 hari 3 malam. Malam pertama udah dapat, ditawarkan ke sana, katanya udah oke, jadi mau dibayar, sampai ke sana gagal. Wah, pusing beliau. Dengar lagi daerah sana, cepat dikejar lagi. Saya nggak ingat itu mablagnya berapa, yang jelas besar. Mablag kabir, dagang tembakau. Bawa ke sana. Itu sampai 3 hari 3 malam. Tiap datangi orang yang sudah ACC, jadi tinggal terima pembayaran, pasti gagal. Habis 3 hari 3 malam gagal, pusing beliau, santai sebentar di luar. Akhirnya Ba'zur Syekhi Al-Ustaz Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Sebab ini kan urusan perdagangan ini di sekitar Malang. Akhirnya beliau masuk ke Embung Arab, pesantren Embung Arab. Imamul Habar sudah duduk gitu di amben depan nunggu. Begitu Habib Mahdi, Assalamualaikum salaman. Apa kata Imamul Habar? Wallah ya Mahdi, khallaitani 3 layali ma'argutan. 3 malam saya tidak tidur menjaga ente biar tembakau ente tidak laku. Allah, Imamul Habar. Saking takutnya Habib Mahdi ini dapat fulus dari hasil tembakau. 3 hari 3 malam saya tidak tidur. Kalau saya 5 argut. Ahrusak. Saya jaga kamu biar gak sampai laku ini tembakau. Ya, Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih itu ala tariqati Syekh Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Habib Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Habib Abu Bakar itu kan di Majmu' Kalam Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid itu kan sufi Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar kalau melewati pepohonan tembakau kan ditutupi. Kalau nggak salah waktu lewat daerah mana itu yang banyak tembakunya, di Jawa Timur. Waktu alam di Madura apa di daerah sekitar Besuki, lupa saya. Pokoknya Yamur ada pohon-pohon tembakau. Sorban beliau langsung ditutupkan. Nama ba'syufut tumbak. Min bughdihi bi syajaratit tumbak. Karena bencinya dengan pohon tembakau. Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih ala hadhihi tariqah. Jadi tidak mau sampai murid beliau, apalagi Habib Mahdi ini min awailit talamid. Murid awal-awal yang di Embung Arab ya, bukan yang di Surabaya. Kalau yang di Al-Khairiyah Surabaya itu golongan Al-Habib Salim bin Jindan, Al-Habib Muhammad Ba'bud, itu kaliber yang atas lagi itu. Kalau yang di Embung Arab ini golongannya Habib Mahdi, Habib Talib, abahnya almarhum Ustaz Yahya itu, siapa namanya?
Habib Alwi Al-Haddar, ini itu awal Talamil, murid-murid pertama yang di Embong Arab. Riwayat yang baru saya sampaikan ini itu fi hayatil Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Udah berapa riwayat? 4 ini mungkin. Kalau nggak salah ini sekarang yang kelima. Kalau ini ba'da wafat ini. Saya dengar dari almarhum Muallim Romli. Muallim Romli itu meskipun saya tidak pernah baca kitab di depan beliau, saya hanya hafal satu nasihat dari beliau. Beliau dulu kalau hall Imam Al-Habr kan di belakang sama Habib Syekh itu, di gang, mau gangnya Muallim Syukri itu, pasti di situ sudah di belakang. Mutawadhi orang, nggak mau di depan. Situ saya biasanya salaman. Nah, itu saya sempat minta nasihat. Saya kan tahu beliau gerib sama Imam Al-Habr, juga gerib dengan Saudara Imam. Kan sampai ada kalamnya itu, ada kalamnya Imam Al-Habr tentang Muallim Romli itu, bilang ke Saudara Imam, ya Abdullah, Romli haqqi Ali wafa haqqak. Sering Imam Al-Habr nyebut Romli haqqi Ali wafa haqqak. Romli haqqi Ali wafa haqqak. Kalau saya dengar dari Khali Salim Al-Jufri, Salim bin Ali, itu satu zaman dengan Khali Salim, itu bapaknya itu Habib Abdullah Jamu itu. Itu satu zaman dengan Muallim Romli. Dapetin Imam Al-Habr itu Habib Salim tuh. Khali Salim Al-Jufri, Azrak Imam Al-Habr. Itu fi awakhir umur Imam Al-Habr kan memang penglihatan beliau diuji sama Allah Ta'ala, sangat kurang terang. Makanya kalau jalan kan dituntun. Saya sampai sekarang belum tahqiq berapa tahun beliau dapat ujian itu. Di awakhir umur beliau itu mendapat ujian dari Allah Ta'ala, penglihatan beliau kurang terang. Tidak sampai tidak bisa melihat, enggak, hanya sangat kurang terang. Nah, anehnya kata Khalil Salim itu, kan itu tempat taklimnya anak-anak di Amben Embong Arab bagian depan itu. Ya kan? Situ. Terus tempat tidurnya ada yang di situ sama ada yang di sebelah lagi itu. Ada tempatnya Muallim Romli tidur itu. Itu Al-Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir tidak akan masuk sebelum kepegang kepalanya Muallim Romli sudah tidur. Kan ma'ruf kisah kalau Imam Al-Habr sering ngawasi. Kalau waktu tidur urgudu. Terus kalau tengah malam kan keliling ke anak-anak. Kalau ini mah dari mudanya katanya itu, dari masih ayam sehat tuh. Kalau ada yang kain sarungnya agak tersingkap, ditutupkan, yedur ke talamid itu. Tapi yang paling diperhatikan oleh Imam Al-Habr ini, Muallim Romli ini, kalau dipegang dulu kepalanya ada lah baru yadkhul. Itu selama Khalil Salim mondok itu tiap malam seperti itu. Ya bakhtu ada Muallim Romli mahbub dari Imam Al-Habr Al-Qutb Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, mahbub jam. Dan saya itikad beliau fil jannah ma'al Imam Al-Habr, mahbub jiddan. Yaitu Muallim Romli itu sebagaimana kebiasaan ashabuh tadi itu, mayat truk Fatihah lil Ustaz Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Sepeninggal Al-Imam Al-Habr, beliau masih lama yakhdum ke Ustaz Imam. Kan sering ada amar dari yang mulia itu suruh ke desa, nemui kadang lurah, kadang ya ta'ala umur dakwah, urusan dakwah. Zaman dulu itu kendaraan masih sulit. Malah di beberapa daerah itu kadang satu hari satu malam kol itu masuk cuma satu kali. Nah, kebetulan ini Imam Al-Habr dapat amar ke salah satu daerah yang kendaraan itu paling sehari semalam sekali. Sedangkan amarnya Saudara Imam
harus jam sekian sudah di Darul Hadith. Pagi kalau nggak salah itu harus sudah di Darul Hadith. Sana, perhatikan cerita saya ya. Jadi ini kendaraan cuma ada sekali. Pas Alim Romli masuk ke desa itu ya pakai si kol yang sekali itu dalam sehari. Udah beliau tawakal ala Allah sudah, pokoknya mau menyelesaikan tugas pulang apa katanya nanti. Udah diselesaikan, bener. Pas malam mau pulang nggak ada kendaraan. Akhirnya Alim Romli nunduk itu kata yang ngawal itu, yang ngawal almarhum juga alumni Darul Hadith. Kata yang ngawal itu, ini riwayat saya alhamdulillah dapat 2 kali. Dari Alim Romli saya dapat, dari yang awal juga dapat. Itu nunduk ini, yurattib Fatihah lil Imam al-Habr al-Qutub al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Baca Fatihah, nunduk ini. Sekali cuma Fatihah. Kata yang awal beliau itu, ngangkat muka jadi sejarah. Sampai yang awal ini mau naik ini mobil, dari mana ini? Sebab nggak ada jadwalnya. Betul-betul Allah Ta'ala yastajib doanya Alim Romli bi barakati tawassul ke al-Imam al-Habr al-Qutub al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih. Ini cerita yang keberapa ini? Tadi keempat atau kelima. Ini sebagai penutup, kalau ini pas saya ada ini waktu saya di Palembang juga, saya ziarah ke Ustaz Ali Umar almarhum juga, Ustaz Ali Umar Thayyib. Kalau Ustaz Ali Umar ini alumni Ustaz Imam, satu zaman sama almarhum Ustaz Abu Hamid. Saya itu pingin pinjem dari di sana waktu itu buku. Buku ini lumayan tebal dan takyidatnya penting. Banyak catatan-catatan penting tentang riwayat-riwayat. Saya di Palembang waktu itu berapa hari ya? Nggak nyampe seminggu sih, ayam itu. Hari pertama saya tanya sudah ketemu belum? Hari kedua sampai bukro mau pulang belum ketemu ini buku ini. Yang banyak takyidat. Nah, itu terus saya tali berdiri, lihat sendiri kalau ini saya ini. Jadi mandang itu di tempat yang diperkirakan takyidat ini ada. Yurattib Fatihah lil Imam al-Habr al-Qutub al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih, 1 kali juga. Marrah wahidah. Selesai terus beliau masuk, tangannya gini, set diambil, teriak dia, barakah bil faqih. Ini yang antum cari. Temu itu buku itu. Kalau yang riwayat yang akhir ini saya ada di situ. Masya Allah. Jadi Allah, Fatihah ke al-Imam al-Habr al-Qutub al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih itu yang diamalkan oleh murid-murid beliau bisyarti ta'alluq, dengan jelas ya, harus dengan catatan ta'alluq gawi kepada beliau. Saya katakan ijabahnya asra min lamhil basar. Allah Ta'ala memberikan ijabah lebih cepat daripada kerejapan mata. Sebagaimana juga tawassul ke Syahin al-Imam al-Hafidh al-Musnid al-Qutub al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Faqih juga seperti itu. Sengaja tidak saya masukkan di sini biar satu-satu. Nanti insyaallah akan ada khusus pembahasan tentang Syekh al-Imam al-Hafidh al-Musnid al-Qutub al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Faqih. Kenapa ini penting? Sebagaimana sering yang mulia mengatakan dulu itu, arifhum bi. Sebab thariqah alawiyah itu thariqah ta'alluq. Kenalkan mereka dengan riwayat-riwayat para guru, riwayat Ustadz Imam, riwayat Imam al-Habr. Sebab thariqah alawiyah itu thariqah ta'alluq bisyekh. Mengadakan hubungan batin, rasa cinta yang kuat kepada silsilah para guru, terutama kepada al-Imam sebagai guru yang pertama. Saya baca di salah satu kitab Thariqah Alawiyah itu Iqdul Yawagid al-Jawhariyah fi bayani Thariqatis Sadah al-Alawiyah, karangan Al-Habib Idrus bin Umar Habsyi, juz halaman saya lupa tapi jelas ada di situ. Situ diterangkan bahwa murid Thariqah Alawiyah itu akan mendapatkan magamat yang tinggi ketika mereka masuk thariqah, bukan karena amal, bukan karena banyak wirid,
bukan karena banyak riyadhah tirakat, tapi karena ta'alluq bisyuyukh, kuatnya hubungan batin, kuatnya cinta dengan mursyid-mursyid tariqah alawiyah. Ana arwi lakum bil makna, kurang lebih seperti itu maknanya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mudah-mudahan ana wa iyyakum wa man sami'a hadzal kalam mendapatkan barakah khususan Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih, Imam Al-Hafiz Al-Musnad Al-Qutb Al-Habib Abdul Fiqih, wa rijal silsilah, wa barakat kulli wali wa kulli nabi wa kulli rasul wa kulli malak. وإلى حضرة النبي الفاتحة.